Oke, halo semua. Kenalin kenalin aku Arianti Stianingrum, NIM-nya 121222036. Di sini sebagai asisten praktikum mekanika batuan. Di sini aku sama teman-teman bakal ngejelasin pada modul uji sifat dinamik batuan pakai ultrasonic velocity test. Mungkin next. Oke, eh, mungkin yang pertama, apa sih tujuan dari kita melakukan praktikum kali ini? Buat yang pertama itu mengukur cepat rambat gelombang ultrasonik pada contoh batuan, sama yang kedua menentukan modulus elastis dinamis. Next. Nah, mungkin di video kali ini kita bakal ngejelasin dasar teori yang nanti bakal berguna waktu praktikum dan mungkin nggak banyak uh, dijelasin tentang apa itu UV dan lain-lain, tapi di sini kita mau ngejelasin tentang rumus-rumus apa yang bakal digunain waktu nanti praktikum kayak gitu. Terus ini yang pertama, kecepatan lambat gelombang itu ada kecepatan lambat gelombang primer sama kecepatan lambat gelombang sekunder. Jadi nanti waktu praktikum, nanti yang bakal dicari itu kecepatan lambat gelombang sekunder. Nah, itu rumusnya bisa kalian lihat di PPT ini atau juga di modul praktikum kalian. Kayak gitu. Next. Nah, yang selanjutnya ada parameter dinamik. Yang pertama itu adalah modulus geser, yaitu rasio tegangan geser terhadap tegangan geser. Itu rumusnya ada rho. Rho itu massa jenis dari batuan yang digunain, sama kecepatan rambat gelombang sekunder yang bakal kita cari waktu praktikum nanti. Terus yang kedua ada nisbah Poisson. Itu perbandingan antara kontraksi lateral terhadap tegangan longitudinal. Itu rumusnya ada di PPT itu, dapat dilihat sendiri atau nanti di modul praktikum kalian juga ada. Next. Terus yang ketiga ada modulus Young dinamik, yang mana itu tuh perbandingan tegangan normal dan tegangan longitudinal yang menyatakan ukuran kekakuan material. Jadi nanti ketika kita Mulai tahu masuk modulus Young dinamik pasti. ini, kita bakal tahu kira-kira kelenturan dari batuan itu kayak gimana, terus kaku atau enggaknya batuan itu. Terus untuk rumusnya itu 2 kali 1 ditambah V. V itu tadi bukan kecepatan tapi nisbah Poisson, terus dikali modulus gesernya. Terus yang keempat ada konstanta Lem, itu besaran yang bergantung pada material yang dilambangkan dengan dan yang muncul dalam hubungan tegangan-regangan. Nah, untuk rumusnya kalian juga dapat dilihat, tapi biasanya kalau konstanta Lem ini mungkin cukup untuk diketahui kayak gitu. Next. Nah, yang kelima itu ada modulus ruah, yaitu perbandingan tegangan dan regangan volume. Untuk rumusnya juga bisa dilihat. Nanti jadi nanti waktu praktikum itu udah ada datanya semua. Nanti tinggal lanjut ke pengolahan pakai rumus-rumus yang udah ada. Next. Oke, kenalin semuanya, nama aku Ilham Mubarok 121222018 sebagai asisten praktikum Mekba juga modul ini. Terus selanjutnya izin lanjutin ya, buat hubungan UCS sama kecepatan primer batuan itu ya ada hubungan-hubungannya, kayak misal sebelumnya kita ke faktor-faktornya dulu. Kayak misal beban pada contoh saat pengujian. Maksudnya kayak beban pada sampel ketika dia diuji. Terus ada porositasnya, pre-existing crack, bobot isinya, kandungan air, sama ukuran butir sama komposisi mineral yang ada di pas kita uji sifat fisik batuan gitu. Nah, terus eh, mungkin bakal aku jelasin dulu satu-satu. Jadi beban pada contoh saat pengujian itu tekanan atau beban yang diterapkan pada sampel batuan itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran UCS sama VP-nya. Kayak misal kalau misal beban atau tekanannya gede nanti bakal ngaruh ke pengukuran UCS sama kecepatan primernya. Terus yang kedua ada porositas. Makin tinggi porositasnya, dia makin rendah kekuatan batuannya. Dan VP-nya itu karena adanya ruang kosong dalam struktur batuan itu makin rendah. Jadi kecepatannya itu makin rendah gitu. Terus, oh sorry, makin tinggi karena dia makin banyak ruang kosongnya. Terus yang ketiga itu pre-existing crack, retakan yang udah ada, retakan alamiah dalam batuan dapat mengurangi UCS dan memperlambat gelombang kecepatan primer karena ada gangguan dalam propagasi gelombang. Terus yang keempat itu adalah bobot isi.
bobot isi itu massa jenis kayak massa jenis sampel batuan ini berpengaruh pada dua parameter ini yaitu UCS sama VP. Batuan yang lebih padat itu cenderung punya UCS yang sama VP yang lebih tinggi. Terus kemudian selanjutnya ada kandungan air. Nah, air dalam pori-pori batuan itu bisa meningkatkan atau membuat nilai VP itu lebih gede karena gelombang P wave-nya itu lebih cepat dalam cairan dibandingkan udara. Tapi juga bisa memperkecil karena kekuatan batuannya itu. Terus kemudian ukuran butir, batuan yang lebih besar atau kasar itu punya struktur yang lebih lemah dibandingkan dengan butiran lebih halus sehingga ya mempengaruhi hasil perhitungan UCS sama VP-nya ketika perhitungan nanti, ketika percobaan nanti. Terus kemudian komposisi mineral, jenis mineral dalam batuan itu mempengaruhi juga. Terus lanjut, nah ini ada metode pengukuran gelombang UV. Yang pertama itu adalah transmisi pulsa. Jadi gelombang ultrasonic wave-nya itu dikirimkan dari satu pemancar ke penerima yang ditempatkan pada sisi berlawanan dari sampel batuan gitu. Jadi kayak ujung ujung kanan sama ujung kirinya itu ada pemancar sama penerima. Nah, nanti UV-nya itu dipancarkan dari transducernya atau pemancarnya. Jadi ditempatkannya itu pada sisi berlawanan dari sampel batuan. Nah, yang kedua itu metode gamma pulsa. Nah, kalau yang ini itu UV wave-nya itu dikirimkan dan dipantulkan kembali dari permukaan batuan ke pemancar yang sama. Nah, waktunya ini, waktu tempuh gamanya ini yang kita cari gitu buat menghitung kecepatan gelombang. Terus yang ketiga itu adalah metode transmisi langsung. Nah, jadi sama, cuma eh, sama kayak yang pertama, bedanya itu ditempatkannya dengan jarak tertentu. Jadi kalau yang pertama itu pada ujung batuan, kalau yang ketiga ini yang ditempatkannya dengan jarak tertentu. Jadi berbedanya cuma jarak doang. Yang pertama nggak pakai jarak, yang ketiga dengan jarak tertentu aja. Nah, ini udah aku bikinin rangkuman ya, perbedaan metode pengukuran gelombangnya. Bisa dilihat. Nah, ini contoh kalau misal ada perusahaan mau uji di lab kita ya. Oke, mungkin materinya segini dulu. Mungkin bisa dilanjut ke percobaan alatnya. Oke, kenalin semua, saya Muhammad Rafandi Kasimangunsong, 12122 bakal ngejelasin secara singkat aja terkait running alat ya. Mungkin boleh di next. Oke, jadi ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ada 3 alat. Alat utama yang bakal teman-teman butuhin buat running alat nanti. Nah, ini yang pertama ini yang teman-teman bisa lihat. Nama alatnya itu pundit. Kemudian yang kedua itu ada jangka sorong. Yang ketiga itu ada gemuk. Nah, jadi pertama-tama buat running alat itu teman-teman harus ngukur dulu panjang dari sampel batuannya pakai jangka sorong. Kemudian panjangnya teman-teman catat. Terus langkah selanjutnya itu teman-teman lapisin atau lumasi bagian permukaan si sampel batuannya sama bagian bawahnya itu pakai gemuk. Nah, dilapisinnya itu harus secara merata. Kemudian setelah teman-teman lapisin, teman-teman pasang si bagian hitam-hitam ini di bagian permukaan atas sama permukaan bawah si batuannya. Jadi yang hitam-hitam ini namanya transducer. Buat di bagian atas itu dipasang transducer pemancar. Nah, yang bawah itu transducer penerima. Nah, setelah si transducer ini teman-teman pasang, kemudian di-running lah alatnya. Setelah di-running, nanti si gelombang itu bakal memancar gitu dari si transducer atas ke bawah. Yang kemudian nanti si pundit ini, alat ini bakal nampilin waktu rambat dari si gelombang tadi. Nah, baru
waktu rambat itulah yang teman-teman catat, yang kemudian nanti teman-teman jadikan parameter buat mencari kecepatan rambat gelombangnya. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat terkait running alatnya. Ini boleh dilanjut. Oke, masuk. Kenalkan, nama saya Galvin Gastiadi Rizal, NIM 121221114. Di sini sebagai asisten praktikum mekanika batuan di modul UV ini. Pada nantinya pas pelaksanaan praktikum kita akan melakukan untuk mencari datanya itu sebanyak 3 kali agar datanya itu akurat. Jadi nanti di sini ini ada contoh data dari lab yang nantinya kita akan melakukan praktikum. Di situ terdapat panjang ada 3 kali, terus diameter juga 3 kali, terus ada waktu dari si gelombang pemancarnya sejak alat di running itu ada 3 kali juga, dan VP-nya ada 3 kali. Nah, nantinya kalian tuh bisa langsung dirata-ratain gitu dan mendapatkan satu angka dari masing-masing. Sebenarnya pada praktikum ini itu output atau yang terpentingnya itu adalah kita harus mengetahui VP dan VS. VP itu yaitu kecepatan rambat gelombang primer, VS itu yaitu kecepatan rambat gelombang. Kenapa? Karena ketika kita udah mengetahui VP dan juga VS ini, kita selanjutnya itu bakal gampang untuk menghitung seperti modulus geser, nisbah Poisson, modulus yang dinamik, dan lain sebagainya. Jadi pada praktikum nanti kita itu akan mencari si TS-nya. Dan kenapa tidak mencari si TP? Karena maksud saya itu VS. Kenapa tidak mencari si VP? Karena VP itu nanti bakal dikasih data dummy. Jadi udah dijelasin tadi sama teman-teman asisten lainnya bahwa rumus dari VS itu yaitu L per T dibagi sama TS. L itu di sini udah jelas tertulis bahwa di sini itu adalah panjang sampel, dan TS di sini itu yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang sekunder untuk merambat sepanjang sampel. Jadi ketika alat ini mulai di running, kita nantinya itu akan menggunakan stopwatch atau timer, nanti akan menghitung dan merata-ratain. Dan nantinya panjang si sampel ini diukur dibagi sama si TS. Nanti kita akan mendapatkan si VS. Mungkin bisa di next ke PPT selanjutnya. Jadi ketika kita nanti udah mengetahui si VP sama si VS, kita itu bisa mengetahui dari si modulus geser. Karena modulus geser sendiri memiliki rumus yaitu massa jenis dikali kecepatan rambat gelombang dikuadratin. Terus mau ngingetin lagi, nanti ketika melakukan praktikum terdapat VP dan juga VS yang tinggi atau rendah, itu ada artinya. Ketika nanti si VP atau VS-nya itu mempunyai nilai rata-ratanya itu tinggi, memiliki nilai rata-ratanya tinggi, berarti si sampel itu memiliki struktur batuan yang intek atau utuh, atau tidak ada sama sekali atau sedikit rongga-rongga yang ada di dalam sampel.
Begitu juga sebaliknya, apabila si VP atau si VS itu memiliki hasil dari kecepatan rambat gelombangnya rendah, maka otomatis si sampel tersebut yaitu batuan yang memiliki bidang lemah ataupun banyak rongga-rongga di dalamnya. Mungkin bisa langsung ke contoh yang lab di slide terakhir. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada dilakukan 3 kali percobaan. Nah, di sini VP-nya kan udah diketahui. Jadi kita akan mencari dari nilai VS. Rumus VS sendiri yaitu L dibagi TS. L itu yaitu panjang sampel dan TS itu adalah waktu dari ketika si alat di running itu yaitu si TS. Terus di sini udah diketahui bahwa TS-nya itu yaitu ada 3 yaitu 23.50, 22,10 dan 27,10 nanti dirata-ratain. Terus di sini panjangnya sampelnya diketahui ada 102,33, ada 104,53, ada 101,73. Ini kenapa berbeda-beda? Karena tiap pengukuran itu beda permukaan itu kan tidak sama gitu, dan juga yang ngukur juga nggak bakal selalu sama, jadi harus dirata-ratain. Dan nantinya itu si panjang ini dibagi sama si TS ini dan nantinya mendapatkan hasil si VS. Ketika nanti mendapatkan si VS, kita selanjutnya bisa menghitung modulus gesernya, yaitu rho dikali VS kuadrat atau massa jenis dikali VS kuadrat. Massa jenisnya nanti sesuai massa jenis si sampel yang akan diteliti. Terus si VS kuadratnya itu yang tadi kita cari dengan rumus panjang dibagi dengan kecepatan rambat gelombang. Selanjutnya juga kita bisa mencari dari nisbah Poissonnya, yaitu rumusnya tadi yang ada di PPT, yaitu 1 dikurangi 2 dalam kurung VS per VP kuadrat tutup kurung dibagi 2 dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung VS per VP tutup kurung dikuadratin. Jadi sebenarnya kunci dari kita untuk bisa lancar mengetahui parameter-parameter selanjutnya itu yaitu kita itu harus mendapatkan nilai si VS dan si VP ini, dan ke bawahnya ini tinggal masukin seperti modulus yang dinamik. Rumusnya yaitu E sama dengan 2 dikali 1 ditambah V tutup kurung dikali si G. G ini adalah modulus geser, si V ini adalah si VS atau kecepatan rambat gelombang si sekunder. Terus selanjutnya juga di konstanta Lem ini rumusnya yaitu konstanta Lem sama dengan massa jenis dalam kurung VP kuadrat dikurangi 2 dikali VS kuadrat. Jadi di setiap parameter-parameter itu kuncinya itu ada di si VS dan si VP. Mungkin sekian penjelasan singkat dari perhitungan data. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya ketika di praktikum.